Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat dimanapun antum semua berada, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa indahnya surga. Surga diidentik dengan kesenangan, kebahagiaan, ketenteraman, kenyamanan. Al-Jannah secara makna, secara bahasa adalah kebun, di mana kebun itu memang adanya ketenteraman, adanya kenyamanan, ada sungai, ada pohon-pohonnya, semuanya indah. Lalu ketika kita ingin berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin kita untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala? Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan satu penawaran kepada manusia tentang bagaimana cara mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita perhatikan dalam surah dalam Al-Qur'an, surah Al-Imran, surah ketiga ayat ke-140. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu Shadaqallahul Azim. Hadirin hadirat, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita. Apa penjelasannya? Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Kamu gampang kata Allah. Nanti kamu masuk surga apa gimana? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan di antara kita jihad dan sabar. Insyaallah. Apa itu jihad? Bersungguh-sungguh. Sabar atas semua dari keadaan-keadaan yang Allah berikan kepada kita. Sabar menahan bagaimana besarnya goncangan hidup, goncangan hati, goncangan bagaimana orang-orang yang selalu ingin menjatuhkan harkat martabat kita, bagaimana orang-orang yang selalu mencari kesalahan kita, menceritakan kejelekan-kejelekan kita. Sabar kepada Allah. Karena sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila ada orang yang jahil, orang yang bodoh mengucapkan perkataan-perkataan yang ingin menjatuhkan harkat martabat kita, dan orang yang beriman ini menjawab kepada mereka apa? Qalu salam. Mereka mengatakan selamat atas kepada kamu. Justru dia mendoakan orang yang selalu menceritakan kejelekan-kejelekannya, orang-orang yang menzaliminya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Dan termasuk kata Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang Allah kasihi, yang Allah sayangi itu adalah apabila ada orang yang bodoh, orang yang jahil dalam arti kata dia nggak paham tentang ilmu agama, ataupun dia punya ilmu agama tapi nggak mau mengamalkan ilmu yang dia miliki itu, sehingga dia mengatakan perkataan buruk kepada orang-orang yang
beriman kepada Allah. Sehingga orang yang beriman ini berkata, qalu salam. Mereka menjawab, insyaallah. Mereka mendoakan keselamatan sejahtera atas kami kepada mereka. Maka oleh sebab itu, orang-orang yang berjuang dengan hatinya, dengan hartanya, dengan anak-anaknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, adanya perjuangan. Bukankah kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah hanya orang-orang yang mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah berikan mereka ujian? Enggak bisa untuk dikatakan beriman kalau hanya sekedar perkataan tapi tanpa ada ujian dari Allah, sehingga kita bisa tetap istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang manusia ketika Allah berikan harta, Allah berikan kesenangan, kebahagiaan, ya mungkin dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, ketika Allah berikan kesulitan, kesusahan, kesengsaraan, kegoncangan, sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, sehingga mereka jauh daripada Allah. Ini tidak boleh. Atau misalkan mereka ketika sedih ingat kepada Allah, tetapi ketika mereka bahagia jauh daripada Allah. Nah, ini yang tidak boleh. Mau sedih, mau senang, tetapi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah sabar. Sabar, masya Allah, sabar secara eksternal, dalam hati kita, internal, masya Allah. Secara luar, bagaimana besarnya kehidupan ataupun cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada kita. Sabar dari ketetapan Allah, sabar daripada musibah yang Allah berikan kepada kita, sabar ketika kita mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sabar menahan hawa nafsu, menahan diri, jangan sampai melakukan kerusakan, jangan sampai melakukan dosa maksiat. Alhamdulillah. Oleh sebab itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah ingin memberikan surga, kesenangan kepada hambanya, maka Allah akan memperhatikan bagaimana jihad kesungguhannya dan kesabarannya ketika ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan dua cara ini, jihad dan sabar, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat dimanapun antum semua berada, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa indahnya surga. Surga diidentik dengan kesenangan, kebahagiaan, ketenteraman, kenyamanan. Al-Jannah secara makna, secara bahasa adalah kebun, di mana kebun itu memang adanya ketenteraman, adanya kenyamanan, ada sungai, ada pohon-pohonnya, semuanya masya Allah indah. Lalu ketika kita ingin berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin kita untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan satu penawaran kepada manusia tentang bagaimana cara mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita perhatikan dalam surah dalam Al-Qur'an, surah Al-Imran, surah ketiga ayat ke-140. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Shadaqallahul 'azim.
Hadirin wa hadirat, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita. Apa penjelasannya? Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Kamu gampang kata Allah. Nanti kamu masuk surga apa gimana? Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan di antara kita jihad dan sabar. Insyaallah. Apa itu jihad? Bersungguh-sungguh. Sabar atas semua dari keadaan-keadaan yang Allah berikan kepada kita. Sabar menahan bagaimana besarnya goncangan hidup, goncangan hati, goncangan bagaimana orang-orang yang selalu ingin menjatuhkan harkat martabat kita, bagaimana orang-orang yang selalu mencari kesalahan kita, menceritakan kejelekan-kejelekan kita. Sabar kepada Allah, karena sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada orang yang jahil, orang yang bodoh mengucapkan perkataan-perkataan yang ingin menjatuhkan harkat martabat kita, dan orang yang beriman ini menjawab kepada mereka apa? Qalu salam. Mereka mengatakan selamat atas kepada kamu. Justru dia mendoakan orang yang selalu menceritakan kejelekan-kejelekannya, orang-orang yang menzaliminya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Dan termasuk kata Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang Allah kasihi, yang Allah sayangi itu adalah apabila ada orang yang bodoh, orang yang jahil dalam arti kata dia nggak paham tentang ilmu agama, ataupun dia punya ilmu agama tapi nggak mau mengamalkan ilmu yang dia miliki itu, sehingga dia mengatakan perkataan buruk kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, sehingga orang yang beriman ini berkata qalu salam. Mereka menjawab insyaallah. Mereka mendoakan keselamatan sejahtera atas kamu, kata mereka. Maka oleh sebab itu orang-orang yang berjuang dengan hatinya, dengan hartanya, dengan anak-anaknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, adanya perjuangan. Bukankah kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah hanya orang-orang yang mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah berikan mereka ujian? Enggak bisa dikatakan beriman kalau hanya sekedar perkataan tapi tanpa ada ujian dari Allah, sehingga kita bisa tetap istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang manusia ketika Allah berikan harta, Allah berikan kesenangan, kebahagiaan, ya mungkin dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, ketika Allah berikan kesedihan, kesusahan, kesengsaraan, kegoncangan, sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, sehingga mereka jauh daripada Allah. Ini boleh. Atau misalkan mereka ketika sedih ingat kepada Allah, tetapi ketika mereka bahagia jauh daripada Allah. Nah, ini yang tak boleh. Mau sedih, mau senang, tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah sabar. Sabar, masya Allah, sabar secara eksternal, dalam hati kita, internal, masya Allah. Secara luar, bagaimana besarnya kehidupan ataupun cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada kita. Sabar dari ketetapan Allah, sabar daripada musibah yang Allah berikan kepada kita, sabar ketika kita mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sabar menahan hawa nafsu, menahan diri, jangan sampai melakukan kerusakan, jangan sampai melakukan dosa maksiat. Na'udzubillah. Oleh sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah ingin memberikan surga, kesenangan kepada hambanya, maka Allah akan memperhatikan bagaimana jihad kesungguhannya dan kesabarannya ketika ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan dua cara ini, jihad dan sabar, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.